Amin. Oke. Dah. Cukup anak ibu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara kita, marilah kita berdiri kita masih dalam keadaan COVID-19. Ya, kita masih dalam keadaan COVID-19, jadi jangan lupa untuk menerapkan yang namanya 5M. Yaitu yang pertama, nah ini dia, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan memakai sabun. Keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, menjaga jarak. Bagus sekali, pintar anak ibu ya, anak yang pintar sekali. Nah, anak ibu semuanya, masih ingat kamu pembelajaran yang minggu lalu? Yaitu tentang organ pernapasan manusia. Organ pernapasan manusia. Apa saja organ pernapasan manusia? Coba sampai ingat, angkat tangannya. Hidung. Zahwa, coba. Hidung. Apa lagi? Paring. Laring. Bronkus. Bronkiolus. Semuanya bronkus, bronkiolus, alveolus. Bagus. Dan
Paru. Bagus, itu dia. Organ pernapasan manusia. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, anak Ibu nanti akan mencermati gambar. Setelah anak Ibu dapat mencermati gambar, maka anak Ibu nantinya akan menemukan informasi. Kalau hari Minggu, anak Ibu tahu organ pernapasan manusia, apa saja organ pernapasan manusia. Nah, hari ini anak Ibu akan mengetahui, menemukan informasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia. Itu dia. Ya, pernapasan manusia ini juga bisa terganggu. Nah, hari ini kita cari tahu dulu apa penyebabnya. Selanjutnya, nanti Ibu juga akan menayangkan gambar di depan kamu. Kamu akan mencari pula, kamu akan menemukan informasi kenapa seseorang itu dapat tertular virus COVID-19 yang menyebabkan kita hari ini menambah pakaian kita, yaitu dengan memakai masker. Kita lanjut. Nanti anak Ibu akan juga membaca teks. Nah, dari teks itu anak Ibu akan membuat bagan penyebab gangguan pada organ pernapasan manusia. Selanjutnya, dengan membaca teks, anak Ibu juga akan menganalisis, mencari informasi yang terkait dengan kata-katanya apa, siapa, kapan, bagaimana, dan mengapa. Ya. Lah, kita lanjut. Dan terakhir nanti anak Ibu akan menulis di dalam bentuk tabel. Kamu juga akan mempresentasikan tentang informasi apa, siapa, bagaimana, dan mengapa, di mana. Terkait dengan teks yang sudah dibaca tadi. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita literasi sejenak dulu. Kita membaca cerita. Silakan anak Ibu dibaca cerita. Coba Ibu ingin yang membaca Aira. Baca Aira ceritanya. Yang keras ya. Pak Jaka dan Kang Yemis yang baik. Ya. Pak Jaka tinggal bersama istri dan 3 orang anaknya. Setiap hari Pak Jaka pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Setelah menjual kayu bakar tersebut, Pak Jaka mendapatkan uang untuk membeli kebutuhan keluarganya setiap hari. Saat itu sedang musim hujan. Sudah lebih dari 1 minggu hujan tidak juga berhenti. Karena itu, Pak Jaka tidak bisa bekerja dan membeli makanan untuk keluarganya. Istri Pak Jaka menghampiri suaminya. Sisa makanan kita tinggal ini, katanya, sambil membawa 2 buah kentang. Pak Jaka kemudian meminta istrinya memberikan kentang tersebut kepada anak-anaknya. Bapak akan pergi, berilah anak-anak saya, kata Pak Jaka sambil bersiap untuk pergi. Tapi hujan sangat deras. Ibu khawatir. Kata istri Pak Jaka dengan suara bergetar.
Ketika hendak keluar rumah, ada yang mengetuk pintu rumah Pak Jaka. Saat membuka pintu, terlihat seorang kakek tua dengan pakaian lusuh dan basah. Melihat kakek yang merentah dan kelaparan membuat Pak Jaka tidak tega. Sarjana pun memberikan dua buah kentang yang tersisa. Kakek tersebut menerima satu buah kentang dari Pak Jaka dan memberikan satu sisanya kepada Pak Jaka. Ia meminta Pak Jaka untuk memberikan satu buah kentang tersebut kepada anak-anaknya. Setelah pengemis tadi, untuk dapat melakukan tadi, ayunkan tangan dalam sekolah yang kita cintai ini. Guna untuk membuat mencari berbagai macam keterampilan serta berubah sikap dari yang kurang baik kepada yang ketiga. Kemudian selamat beriring salam tidak lupa kita kepada Allah supaya disampaikan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW. Bagus sekali, terima kasih Aira yang sudah membaca bacaan literasi di depan kita bersama. Coba Evan jawab yang keras, yang jelas, apa judul bacaan yang barusan kita baca? Pak Jaka dan pengemis yang baik. Bagus sekali Evan. Judul bacaannya Pak Jaka dan pengemis yang baik. Dengan siapa Pak Jaka tinggal? Jadi apa hikmah dari bacaan, pesan dari bacaan yang baru saja kita baca? Upacara bendera pada pagi hari ini. Coba siapa? Ibu, kalau ibu sudah coba Aira. Udah hampir Kita yang masuk kepada harus tapi hanya lemah sedikit. Coba Aira, kita harus menolong orang yang kesusahan. Bagus sekali itu literasi. Jadi kalau kita membaca bacaan, kita ambil pesan apa yang akan kita ambil, apa pelajaran yang akan kita ambil dari bacaan tersebut. Dan kalau tadi kita sudah mengaitkan pembelajaran hari yang kemarin, kita sudah mereview, menyampaikan pembelajaran yang kemarin. Ibu tanya, anak ibu siapa yang tidak hadir? Hadir semuanya? Hadir semuanya. Yatin hadir, Lisa hadir semuanya. Bagus. Ya, sudah makan ya? Sudah, bagus sekali. Oke, anak ibu hari ini kita masuk kepada tema baru, subtema baru. Kemarin kita subtema 1, sekarang kita masuk kepada subtema 2. Akan ditugaskan maksimal mungkin untuk dapat meminimalisir kesalahan. Jangan sampai awak tampil di muka punya kesalahan yang mencolok. Malu kita nak. Usahakan kita tidak punya kesalahan. Kalaupun ada kesalahan tetapi sedikit. Nah ini dia. Usahakan Kita masuk kepada subtema 2. Ada kelihatan anak ibu? Subtema 2 apa itu? jadi pelaksanaan Pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Ya, benar sekali. Udara bersih penting bagi pernapasan. Coba perhatikan gambar ibu, anak kelas 5. Itu siapa yang pulang sekolah ya? Siti Dayu Edo pulang sekolah. Apakah mereka itu berjalan dengan nyaman kelihatannya? Apa yang mereka lakukan?
kendaraan. Banyak yang baik bahasa anak ini. Ada dari Itu motor. penumpang bagi ibu. Ibu Dari mana lagi asalnya? Dari mobil, dari motor. Ya, Esther ya. Iya, Radit. Itu tanda Ya. ibu berhasil. Ada yang tanda ibu sama Radit. Nah. Kelas 6 itu mencerminkan apa yang dia peroleh dari kelas 1 sampai kelas 6. Ibu mohon kepada kelas 6. Coba anak ibu perhatikan lagi Ibu mohon lihatkan contoh gambar yang akan ibu sampilkan. kepada adik-adik kamu yang akan kamu tinggalkan nanti. Mudah-mudahan nak, kamu berguna bagi agama. Oke, ini dia. Nusa dan bangsa. Gangguan pernapasan pada manusia. Faktor penyebab gangguan pernapasan manusia. Ada berapa yang ada di depan itu? Ada 3. Yang pertama apa? Faktor fisik. Kedua? Penyakit. Dan yang ketiga? Faktor lingkungan. Ya. Pilihan dia Sebelum kita lanjut, coba berdiri anak ibu semuanya supaya semangat ya. Semangat pagi, kita semangat pagi. Bagaimana pembudayaan kata Ya, semangat pagi kita. Sebelum kita lanjut, apakah tepuk semangat. Semangat. Yes, yes, yes. Nah, silakan duduk. Tepuk tangan semuanya. Iya, kita harus bersemangat. Yang say, ya, semua jangan. Ya, bagus ya. Kita semangat. Kita lanjut lagi. Nah, sebenarnya yang faktor fisik itu seperti apa? Coba perhatikan gambar ibu. itu kamu akan diwawancarai nanti. Nah, faktor fisik. Nah, coba Abi, dibaca Abi, faktor fisik itu seperti apa Abi? Baca yang keras. Mulai belajar aja, kamu akan ditanya nanti nak. Jadi sekarang yang kalau kamu ditanya nanti. Pintar sekali. Terima kasih Abi. Nah, faktor fisik merupakan faktor kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir sehingga menyebabkan gangguan organ pernapasan. Ya, contohnya ada anak ibu yang bayinya lahir prematur, maksudnya beratnya belum ideal. Ya, jadi organ pernapasannya itu belum sempurna. Ya, organ pernapasannya itu belum sempurna. Oke, maka terjadilah gangguan pada organ pernapasannya. Itu dia yang faktor fisik. Jadi bawaan dari lahir. Ya. Nah, kita lanjut. Faktor berikutnya. Mulai dinaikkan. Nah, perhatikan gambar itu ini. Nah, ada aku bendera itu lapor tugas bendera kok pimpinan nyanyi. Coba. Ada ke depan. Sebab Faktor berikutnya yaitu faktor apa? Faktor penyakit. Coba dibaca suaranya yang jelas. Zahwa, baca yang keras Zahwa. Faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, eksema. Nah, tolong. Oke, itu dia ya. Kasih kamu minta kepada ibu. Nah, anak itu faktor penyebab gangguan pernapasan yaitu seseorang yang mengidap penyakit. Contoh, kalau lagi influenza, flu, hidung kita ini tersumbat, apakah pernapasan kita lancar? Tidak lancar pernapasan kita ya. Nah, kita
Faktor yang ketiga. Iya, pintar sekali Abi. Tadi Azwa sudah menganalisisnya, menemukannya. Faktor lingkungan. Coba dibaca yang keras. Siapa ya? Hendra, baca yang keras Hendra. Jadi faktor lingkungan itu udara yang bagaimana? Udara yang seperti apa? Udara yang kotor. Karena apa biasanya udara yang kotor, anak ibu? Karena apa, Naira? Karena asap kendaraan. Kita. Karena apa lagi? Asap pabrik, pintar Zahwa. Ya, kalau kita di sini karena kita di desa, asap pabrik tidak ada, tetapi yang mengganggu adalah asap rokok, orang yang merokok. Kemudian ada kendaraannya yang Panji, kendaraannya yang asapnya itu hitam. Iya enggak? Yang mengeluarkan asapnya hitam. Kalau udara kita terkena asap yang seperti itu, bersihkah udara yang kita hirup? Tidak bersih udara yang kita hirup ya. Nah, kita lanjutkan anak ibu. Nah, sekarang ibu punya gambar satu lagi. Nah, ini dia. Ya. Kira-kira anak ibu kalau melihat gambar seperti ini yang berhubungan dengan droplet, kontak erat, menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Nah, berarti berhubungan dengan penularan apa itu ya? Berhubungan dengan penularan? Berhubungan dengan penularan COVID-19. Pintar sekali. Berhubungan dengan penularan COVID-19. Nah, ini dia bagaimana proses penularannya COVID-19. Coba Radit yang jelas ya. Apa saja Radit? Oke, apa lagi? Kontak erat, lanjut. Oke, menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Ini contoh ya. Ada orang yang sudah tertular COVID-19. Ya, pegang spidol ibu ini. Ya, dipegangnya spidol ibu. Kemudian setelah itu dia letakkan. Langsung ibu pegang lagi. Bisakah ibu tertular COVID-19? Bisa, karena spidol ibu ini sudah terkontaminasi. Ya. Sudah terkontaminasi, jadi bisa tertular. Makanya kita harus rajin mencuci tangan. Ya, harus rajin kita mencuci tangan. Droplet, apa ya droplet? Siapa yang tahu droplet? Coba perhatikan gambar ibu lagi. Apa itu droplet? Siapa yang tahu? Kila, apa itu droplet Kila? Tiap batuk-batuk kata Kila. Gini, ketika seseorang itu batuk, kan gini, kalau dia tidak menutup mulutnya, maka cairan, mungkin kelihatannya kecil ya, tidak kelihatan, tapi ada cairan yang keluar sedikit.
ya bisa terkena orang lain, ya bahwa maka orang tersebut berkemungkinan bisakah untuk tertular COVID-19? Iya, ya. Lanjut kontak erat seperti apa contohnya kontak erat? Bersalaman. Bersalaman dengan mencium. Karena itu kan kalau mencium tangan kita kan pakai hidung atau mulut ya. Nah, bisa lagi terkena. Nah, dari situ anak ibu sudah mulai mengetahui ya, untuk kamu lebih memahami lagi, kita kerja kelompok. Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Kerjakan per kelompok, ya. Nih. Coba kita kerjakan per kelompok. Nah, langkah kerjanya perhatikan, keluarkan pena. Yang pertama, anak ibu mengamati gambar ini. Kemudian anak ibu menulis apa saja penyebab seseorang tertular COVID-19. Kemudian, coba perhatikan lagi Hendra Evan. Yang B. Kedua, anak ibu mengisi bagan penyebab dari gangguan organ pernapasan manusia. Ini dia. Ya, silakan anak ibu bekerja. Silakan. Ada yang mencari dan ada yang menulisnya. Oke? Bisa ya? Dah, mulai. Nah, silakan. Oh, belum ya? Maaf ya. Dah. Dah, kita mulai. Nah, ini dia. Baca perintah soalnya. Amati gambar dulu, lihat pertanyaan, lalu tuliskan jawabannya juga. Ya. Nah. Jangan lupa ditulis ya nama, jangan lupa ditulis nama kelompok, nama anggota kelompok. Nah, yang lainnya sama-sama mencari di sini. Nah, lanjut. Nah, tulis lagi. Namanya mana? Tadi sudah sehat ya? Hari ini tanggal 30 Agustus. Dah. Oke, coba lihat gambar. Lihat gambar. Ah iya, nih bagus sekali. Bagus ya kerjasama kelompoknya. Nah, coba dicari apa lagi faktor penyakit. Faktor fisik, coba dicari faktor fisik. Faktor
fisik apa? Nah, sudah siap kelompok 4. Kelompok 3 sudah? Belum, masih proses. Nih, sudah ketemu anak Ibu? Faktor fisik. Ya, faktor fisik lagi. Ya, faktor fisik. Nah, coba. Apa tadi itu faktor fisik? Coba. Sudah. Faktor fisik. Oke. Coba lihat Ibu. Sudah. Droplet. Apalagi faktor apa lagi Abi? Lingkungan ya. Oh masih fisik, nggak apa-apa. Apa? Oh gitu, nggak apa-apa. Nanti kita bereskan. Boleh kalau mau kita bisa berikan saja. Nah, bagus ya Cian. Itu contohnya sikap peduli gitu. Bagaimana? Bagus. Jadi kita ada kerjasama kita pada saat pembelajaran berkelompok. Ya. Kenapa? Oke. Ya, sudah anak Ibu? Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 1? Kelompok 3 juga sudah? Kelompok 4 bagaimana? Ya, sudah siap. Nah, untuk yang pertama, yang A, yaitu coba lihat Ibu Evan, terima kasih. Ayah, penyebab seseorang tertular COVID-19. COVID-19 ini nama lainnya apa ya? Corona. Coba kelompok mana yang ingin tampil bagian A? Angkat tangannya. Mana ya? Kelompok 4, silakan tampil. Anak Ibu perhatikan, ya, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ini adalah hasil dari diskusi kelompok 4.
Penyebab. Nyanyi dulu. Mengapa seseorang dapat tertular virus COVID-19? Ya, apa jawabannya? Droplet. Droplet. Coba bagaimana dengan kelompok 1? Setuju tidak dengan droplet? Oke, kelompok 2 bagaimana? Setuju tidak? Oke, kelompok 3? Oke, lanjut. Yang kedua, kata kelompok 1 menurut diskusi kelompok 1 tadi kontak erat. Benar atau tidak itu? Iya. Bagaimana kelompok 3 benar? Iya benar. Oke, bagus. Yang ketiga? Menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Kelompok 2 bagaimana itu? Setuju? Benar itu kelompok 3. Kelompok 1 bagaimana? Bagus sekali. Kita lanjutkan ke yang B. Ini yang A ya. Oke, kita yang B, kita kelompok yang lain. Coba tutup dulu diskusinya. Kelompok 1. Waalaikumsalam. Coba beri tepuk tangan. Dan untuk faktor penyebab gangguan pada organ pernapasan yang B, siapa? Kelompok mana yang bisa? Nah, kelompok 3 juga yang harus tadi. Ya, coba perhatikan ya, anak ibu ya. Coba sebelah sini. Nah, biar sama. Sini geser sini sedikit. Lagi geser sini lagi. Oke, jadi seimbang. Oke, silakan dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut. Ada jelas anak ibu? Nah, coba yang keras suaranya lagi. Coba yang keras lagi. Coba perhatikan yang keras suaranya Akila. Faktor fisik. Gangguan pernapasan pada bayi prematur. Oke, setuju tidak anak ibu? Kelompok 1, 2, dan 4. Kalau faktor fisik itu dapat mempengaruhi gangguan pada organ pernapasan. Setuju? Oke, kita lanjut. Faktor penyakit. Influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Oke, bagaimana kelompok 1 benarkah itu? Kelompok 2? Kelompok 4? Oke, lanjut. Faktor lingkungan, asap pabrik, asap kendaraan, dan asap lokal. Anak ibu bagaimana dengan faktor lingkungan yang ditampilkan kelompok 3? Benar atau salah? Benar. Oke, silakan ditutup diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3 sudah menampilkan hasil diskusinya mengerjakan LKPD 1. Kita beri tepuk tangan kepada anak kita supaya semangat. Nah, agar lebih bersemangat lagi, anak ibu berdiri. Ikuti gerakan ibu ya. Ya, Abi, Hussein, Excel, Hendra, Raffi, Marcia, Nazwa, Panji. Ikuti gerakan ibu. Kita if you happy. Anak ibu bahagia? Nah, kita ungkapkan dengan if you happy. Ikuti gerakan ibu nanti ya. If you happy and you know it, clap your hand.
Bagus. If you happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know and you really ought to show. If you happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it, stamp your feet. If you happy and you know it, stamp your feet. If you happy and you know and you really face to show it. If you happy and you know it, stamp your feet. If you happy and you know it, say hello. Hello. Good. If you happy and you know it, say hello. Hello. If you happy and you know and you really best to show it. If you happy and you know it, say hello. Hello. Bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, silakan duduk kembali. Nah, anak ibu semuanya kelas 5. Dah. Kita perhatikan nih ya, untuk anak ibu lebih bisa memahami lagi. Nah, informasi yang terdapat dalam buku dapat diuraikan secara detail ke dalam beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan. Kamu buka buku pena 2. Nah, halaman 53. Ada teks yang di bawah. Ada ketemu anak ibu? Ada? Nah, apa judul teksnya? Pintar sekali Kuldesak lantaran Jerebu. Coba ibu mau yang keras membacanya, yaitu Naira. Baca Naira. Yang keras Naira. Nah, atau nasar lanjut.
karbon monoksida. Terus pneumonia. Ya. Nah, itu dia bacaan tentang flu desak lantaran jerebu. Nah, anak ibu, kita dapat mencari informasi dari suatu teks bacaan, yaitu dengan cara kita mengajukan pertanyaan atau menggunakan kalimat tanya. Dengan kata tanya apa tadi? Apa? Siapa? Di mana? Bagaimana? Dan mengapa? Nah, contoh kata tanya apa? Siapa yang bisa membuat kalimat tanya dengan kata tanya apa? Angkat tangannya. Coba. Dengan kata siapa? Oke, boleh Husen. Yang keras, coba. Siapa? Siapa nama kamu? Ke tempat yang berdebu. Nah, kata tanya itu tadi Husen siapa? Ada sekali Husen sudah mencoba, Ibu apresiasi. Ya, Radit, silakan. Di mana kamu beli kue itu? Boleh? Boleh ya? Di mana kamu beli kue itu? Coba di mana beli kue? Di mana beli kue? Pernah ada yang beli kue? Di mana? Oke. Ya. Nah, anak ibu, artinya anak ibu sudah mulai bisa ya. Nah, untuk lebih terampil lagi, coba anak ibu kerjakan LKPG ini berkelompok. Ada yang mencari pertanyaan dan ada yang mencari jawaban. Satu, ya. Nah, dengan kata tanya apa? Nah, silakan mulai bekerja. Nah, silakan dimulai. Nah, memakai kata apa, kemudian jawabannya. Di dalam teks, berdasarkan teks bacaan flu desak lantaran jerebu. Dah. Boleh dicari sekarang.
Nah, kita kerjakan KPD-nya lagi. Nah, yang lainnya mulai mencari apa itu pertanyaan apa saja. Nah, silakan. Ya, apa? Kalau jawabannya pada Selasa 4, berarti kalau waktu ditanyakan pakai kata tanyakan. Kemudian bagaimana kalau menanyakan keadaan yang diselimuti kamu itu, bagaimana cara bertanya gimana? Bagaimana keadaan kota? Terus lagi. Ya. Tadi. Kasih kalau kita. Betul. Ya.
Kelas 5 sudah siap ya mencari pertanyaannya? Ya, dah. Yuk, Ibu kumpulkan dulu. Masih ada? Nah, ini kelompok 1. Udah siap ya? Udah. Bagus hasil diskusinya. Oke. Coba untuk kata tanya apa? Ibu minta kelompok 2. Silakan berdiri. Silakan berdiri kelompok 2. Sudah siap? Bagus. Terima kasih. Silakan kelompok 2. Baca salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, coba kita perhatikan dengan pertanyaan apa? Coba apa hasil diskusinya? Bacakan yang keras. Ilham, apa? Ya, jawabannya penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dah, kita lanjut. Terima kasih. Boleh duduk. Baca salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Coba kelompok 1, maju kelompok 1. Kita ambil sampulnya saja. Ya, kelompok 1. Nah, bagaimana dengan bagaimana? Baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kota Riau, anak ibu? Berasap dan berdebu. kelompok 4 dibantu temannya? Berdebu.
terjadinya gangguan pernapasan apa? Pertama, faktor fisik. Yang kedua, penyakit. Yang ketiga, faktor lingkungan. Kemudian penyebab seseorang itu dapat tertular virus corona apa saja, Hussein, Abi, semuanya? Droplet. Yang kedua, kontak erat. Yang ketiga, menyentuh benda yang terkontaminasi. Kemudian untuk mencari informasi dari teks dengan menggunakan kata tanya, apa menanyakan dan beda. Siapa menanyakan? Bagus. Di mana menanyakan? Tempat sekali. Bagaimana menanyakan? Keadaan, cara. Kemudian mengapa menanyakan? Sebab. Mengapa udara di Riau tidak bersih? Karena ada asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan. Nah, anak ibu, kita lanjut melakukan evaluasi buku penilaian. Keluarkan buku tulis. Isinya saja, baca perintah soal, pilihlah A, B, C, atau D pada jawaban yang kamu anggap benar. Dan kita mengerjakan evaluasi penilaian lagi. Soal dari nomor 1 sampai nomor 5, silakan dikerjakan. Dah, mulai lagi Panji. Apa lagi Panji? Ada tadi Sudah ya? Ada yang sudah siap?
Ini Ibu kumpulkan soalnya. Coba satu orang kelas kumpulkan jawabannya. Letakkan saja di mejanya. Ya. Yang belum siap boleh lanjut mengerjakannya. Siap, yang kelompok 4 catat. Coba siap. Nah, Kila kelompok ini juga sudah siap. Soalnya gitu saja. Terima kasih yang Kila sudah membantu Ibu. Ya. Nah, ini sudah ya. Udah. Udah. Bila. Nah, anak Ibu sudah ya. Tadi kita sudah